dalam podcast Spontan. Untuk podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu nih guys. Tapi sebelum itu kalian wajib like, comment, and subscribe dulu ya. Sebenarnya bukan ke bintang tamu sih, lebih ke teman sebaya yang kebetulan mempunyai ilmu untuk berbagi kepada kalian. So, ini dia bintang tamunya. Guys, perkenalkan, nama aku Sylvia Karyani dan aku Salsa Maulina. Suatu kehormatan bisa diundang ke podcast Spontan. Kebetulan juga kita di kelas yang mata pendukungnya ke arah IPA, kayak kimia dan lain-lain. Jadi kita di sini mau sharing-sharing aja gimana sih kimia itu. Ya, betul sekali guys. Kebetulan ya untuk tema podcast kali ini itu tentang kimia, yaitu tentang senyawa aldehida. Siapa nih yang di sini yang suka kimia? Silahkan komen di bawah. Langsung aja mungkin kita bahas lebih lanjut mengenai senyawa aldehida. Sebelumnya ini ya untuk mengawali pembahasan yang lebih lanjut lagi, kenapa sih kalian bisa masuk ke kelas yang mempelajari dari kimia? Kenapa ya? Kalau misalnya dibilang kenapa milih kimia, sebetulnya kita juga awal-awalnya masuk sama kayak orang-orang yang nggak terlalu suka kimia. Tetapi pas kita pelajari kalau materi kimia ternyata sesuai. Kalau buat aku sih kimia tuh seru soalnya bersambungan sama kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Kayak misalnya kenapa sih air sama minyak itu gak bisa bersatu gitu. Jadi kita tuh bisa mempelajari dalam masuk juga sih mengenai kehidupan sehari-hari ya. Lebih tepatnya sangat berdampingan mungkin ya kimia dan kehidupan sehari-hari, apalagi mengenai hal-hal yang mungkin sifatnya lebih rinci lagi untuk menjelaskan di dalam kimia. Oke, untuk materi tentang senyawa aldehida itu, pengertian dari senyawa aldehida itu sendiri apa sih? Senyawa aldehida itu apa ya, bisa disebut senyawa organik yang memiliki kelompok fungsional atau ikatan tunggal CHO atau karbonil yang terikat pada atom karbon yang juga terikat pada atom hidrogen atau gugus alkil. Terus pada aldehida atau karbon dalam kelompok karbonil terkait pada satu atom hidrogen dan satu gugus lainnya, biasanya berupa rantai karbon atau hidrogen. Berarti ini berkaitan dengan udara-udara ya, karena ada karbon dan hidrogennya. Untuk gugus fungsi yang membedakan aldehida dengan senyawa organik lainnya apa sih? untuk gugus fungsi sendiri yang dapat membedakan aldehida dengan senyawa organik lainnya, ada gugus fungsi karbonil yaitu CO yang lengkap 2 sama O yang terikat pada atom karbon yang juga terikat pada atom hidrogen. Ini menjadikan aldehida memiliki struktur yang terdiri dari gugus CHO di ujung rantai karbon. Berarti bersifat ganda ya, berangkat dulu gitu. Untuk struktur umum dari senyawa aldehida itu gimana sih? Jadi struktur umum senyawa aldehida dapat ditulis sebagai R ikatan tunggal CHO, di mana R adalah gugus samping yang bisa berupa atom hidrogen atau gugus alkil seperti metil, etil, dan lain-lain. Kelompok ikatan tunggal CHO terdiri dari atom karbon yang terikat pada atom oksigen melalui ikatan rangkap atau karbonil dan juga terikat pada atom hidrogen atau gugus organik lainnya. Jadi struktur umumnya adalah sebagai berikut. Nah guys, jadi caranya sebagai berikut. Cukup rumit ya guys, dari sini juga. Untuk yang selanjutnya itu
mengenai penamaan senyawa aldehida menurut aturan IPA. Jadi untuk penamaan senyawa aldehida menurut aturan IPA sendiri, si nama alkanalnya itu diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan pengganti akhiran A menjadi al. Untuk tata nama alkanal bercabang pada dasarnya sama seperti tata nama alkanal, tetapi posisi gugus fungsi CHO tidak perlu dinyatakan karena selalu menjadi atom karbon nomor 1. Untuk contohnya seperti ini teman-teman. Perhatiin ya di sini ilmu yang mahal. Jadi sudah boleh saya balikin gimana tahu ini? Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Senyawa ini disebut 3-metil-butanal. Kenapa disebut 3-metil-butanal? Untuk butanal sendiri kita menghitung garis luas sebelah sini. Untuk penghitungannya kita mulai dari sisi kanan karena si cabangnya itu kita ambil dari yang terkecil. Nah, ini dikatakan nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, kan semuanya tuh ada 4. Dalam ininya disebutnya butana karena ada tata nama senyawa aldehida yang berakhiran al, jadi butana. Untuk metilnya menjelaskan bahwa ada 2 cabang. Nah, untuk 3-nya si cabang ininya ada di nomor 3. Jadi begitu teman-teman. Bagaimana guys? Udah bukan? Bukan. Betul. Selanjutnya itu mengenai proses pembuatan senyawa aldehida itu bagaimana sih kakak-kakak? Jadi teman-teman, proses pembuatan senyawa aldehida dapat dilakukan melalui beberapa metode, diantaranya seperti oksidasi alkohol primer. Aldehida seringkali dibuat dengan mengoksidasi alkohol primer. Alkohol primer memiliki gugus ikatan tunggal OH yang dapat diubah menjadi gugus karbonil, yaitu C ikatan rangkap 2 O. Setelah oksidasi, reaksi ini biasanya dilakukan dengan menggunakan oksidator yang lebih lemah seperti pyridinium klorokromat atau PCC atau desiccated potasium dikromat atau K2CR2 dan O7 dalam medium asam. Contoh CH3 CH2OH beroksidator jadi CH3CHO. Pada reaksi ini etanol atau alkohol primer dioksidasi menjadi asetaldehida atau aldehida. Saya cukup pusing ya ngedengerinnya. Tadi kan disebutin ya pas awal bahwa ilmu kimia itu sangkut paut sama kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba sebutkan beberapa kegunaan senyawa aldehida dalam kehidupan sehari-hari. Buat kegunaan senyawa aldehida dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak ya. Salah satunya pembuat bahan kimia dari senyawa. Di sini ada asetaldehida atau CH3CHO yang biasanya digunakan dalam pembuatan berbagai senyawa kimia seperti asam asetat, etanol, dan plastik. Untuk senyawa aldehida sendiri, kegunaannya ada sebagai bahan pengawet atau konservasi. Di sini ada formaldehida atau HCHO yang biasanya digunakan sebagai preparasi sampel biologis di laboratorium. Gunanya ya sebagai pengawet. Kegunaannya juga ada di industri kosmetik dan parfum. Ada benzaldehida yang memberikan aroma seperti almond, ada juga heksanal yang memberikan aroma hijau atau segar. Kan banyak ya kegunaan aldehida dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga buat pembuatan plastik atau resin, terus bahan pembersih dan disinfektan, dan juga lain-lain. Wow, buat kalian mungkin yang mau bikin kosmetik atau parfum ya, boleh banget nih mempelajari senyawa aldehida. Itu cukup banyak ya kegunaan dalam sehari-harinya, terutama dalam pembuatan
pembuatan plastik juga termasuk melibatkan senyawa aldehida. Senyawa aldehida itu memiliki pengaruh gak sih terhadap kesehatan kita? Mengingatkan senyawa aldehida itu kaitan sama kehidupan sehari-hari ya. Betul sekali. Senyawa aldehida, terutama formaldehida, dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan manusia jika terpapar dalam jumlah yang tinggi atau dalam jangka waktu yang lama. Contohnya, formaldehida atau HCHO. Formaldehida adalah aldehida yang paling dikenal dan banyak digunakan dalam berbagai produk industri. Jadi yang belum tahu formaldehida adalah aldehida yang paling dikenal dan banyak digunakan dalam berbagai produk industri, namun juga berpotensi berbahaya bagi kesehatan. Di antaranya kita bisa mengalami iritasi saluran pernapasan, reaksi alergi, iritasi kulit dan mata, dan potensi karsinogenik. Wow, cukup berbahaya juga ya. Jadi kimia itu kita harus bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Dan memilah juga tidak asal digunakan berarti ya. Ini ada beberapa bahan senyawa aldehida yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan ya. Jadi kalian hati-hati ya kalau misalkan mau menggunakan senyawa aldehida, terutama untuk kosmetik ya. Buat perbedaan antara senyawa aldehida sama keton tadi kan disebutkan kalau misalnya di diskusi ya, itu apa sih? Buat perbedaannya sendiri, ya Allah. Untuk secara ringkasnya, perbedaan utama antara aldehida dan keton adalah bahwa aldehida memiliki gugus karbonil di ujung rantai karbon, sementara keton memiliki gugus karbonil di tengah rantai karbon yang terikat pada dua atom karbon lainnya. Oke. Cukup mudah bisa dipahami ya. Untuk sifat fisik yang umum dari senyawa aldehida itu apa? Aldehida memiliki beberapa sifat fisik umum dari senyawa aldehida sendiri adalah polar. Aldehida bersifat polar sehingga dapat larut dalam air. Terus tidak memiliki ikatan hidrogen. Aldehida tidak memiliki ikatan hidrogen. Lalu mampu melarutkan senyawa polar dan non polar. Terus lebih reaktif daripada alkohol karena memiliki gugus karbonil. Selanjutnya titik didih lebih tinggi daripada ether dan alkana dengan massa molar yang sama. Lalu yang terakhir mudah teroksidasi menjadi asam karboksilase. Wow, cukup tinggi ya, lebih tinggi dari alkohol. Jadi cukup harus diwaspadai. Untuk sifat kimianya apa aja? Jadi ada beberapa sifat kimia dari aldehida sendiri. Yang pertama itu ada polar. Aldehida larut dalam air karena bersifat polar. Yang kedua ada reaktif. Aldehida lebih reaktif daripada alkohol karena memiliki gugus karbonil. Untuk yang ketiga mengalami reaksi adisi, oksidasi, reduksi, dan halogenasi karena nukleofilik, oksidasi, reduksi, dan halogenasi dan sebagainya. Yang keempat mudah direduksi. Aldehida mudah direduksi menghasilkan alkohol primer. Oke. Terakhir banget. Bagaimana sih pandangan kalian terkait senyawa aldehida? Buat aku sendiri sih banyak ya kegunaannya, tapi harus hati-hati juga gitu loh, jangan disalahgunakan. Jadi buat yang mungkin benci atau nggak suka ya lebih tepatnya kepada kimia, tanpa disadari kimia itu ada di kehidupan kita. Jadi kita gunakan di kehidupan sehari-hari kita. Jadi mau nggak mau ya untuk mempelajari kimia itu. Tuh guys, mungkin sedikit ya pembahasan mengenai senyawa aldehida dari kita, terutama dari podcast spontan. Di sini kita mau minta maaf kepada kalian yang menonton. Mungkin ada salah kata atau salah pembahasan, jadi
tahu lebih dalam lagi mengenai senyawa lidah, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Ingat ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah